wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Saya Firmansyah dari KKN Kelurahan Kota Alam, dan kenalkan kawan saya yang pakai jilbab hitam, Yulia Yusela, dan jilbab hijau yaitu Tuti Awalia, dan para ahli hukum yang ada di sini, yaitu yang pertama kakanda kami Bram Hikmah SH MH, dan yang kedua Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Kota Bumi bidang kemahasiswaan yaitu Pak Ilham Mudin SHMH yang insya Allah Kanda juga yang insya Allah akan menjadi doktor juga. Amin. Mungkin saya berikan kepada kawan saya untuk Yulia Yusela untuk tanya jawab dengan para ahli hukum yang ada di sini. Jadi gini Pak, kami mau nanya nih, tanggapan Bapak Ilham dan Pak Bram ini apa sih narkoba itu sebenarnya? Saya atau siapa? Pak Ilham dulu. Oke. Pertama, narkotika ya. Narkotika, orang sering dengar narkoba. Narkoba itu kan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Sebenarnya narkotika itu adalah suatu obat-obatan, baik dia sintetis ataupun dia alami dari jenis tanaman, yang mana sifatnya dia menimbulkan berupa halusinasi terhadap, intinya narkotika itu adalah obat-obatan ya, obat-obatan sintetis ataupun tanaman yang bersifat membuat orang menjadi halusinasi atau di luar kesadaran. Kenapa dia menjadi obat-obatan terlarang? Karena dia cenderung terjadi penyalahgunaan terhadap obat-obatan tersebut. Nah, sebagaimana diatur di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Undang-Undang Narkotika, di pasal 1 ayat 1 bahwasannya narkotika adalah jenis obat-obatan ya. Gitu. Nah, itu tentang narkoba menurut saya. Kalau menurut Pak Bram? Iya. Berbicara tentang narkotika, ini sudah jelas di aturannya di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika ini sebenarnya kalau dalam undang-undang ini sebagai obat seperti itu untuk kesehatan, tetapi praktiknya sekarang ini disalahgunakan. Jadi potretnya narkotika ini sendiri sebagai penenang untuk ketika orang-orang memang di situ yang lagi bermasalah dengan hidupnya, terguncang dengan hidupnya. Yang kedua, pengaruh kecanduan narkoba terhadap kesehatan jiwa itu seperti apa, Pak? Yang pengaruhnya saya, Pak Bram, Ya, Pak, saya. ya. Kalau saya sih ya berdasarkan di lapangan ya, pengaruhnya itu sangat luar biasa. Yang pertama, membuat orang ketika ini dijadikan sebuah obat-obatan, yang namanya obat medis ya, medis yang mana dia dipakai menggunakan anjuran dokter dalam hal ini, ya itu menjadi suatu terapi ya, obat. Contoh dalam obat bius atau menyembuhkan luka, contoh kayak diazepam atau apa, itu kan penenang terhadap orang. Contoh dia memiliki penyakit susah tidur atau kita istilahnya dengan apa, penyebab tidur tuh insomnia. Nah, itu salah satunya menggunakan narkotika juga. Walaupun dia karena narkotika itu dibedakan golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 ya. Nah, jadi pengaruhnya kalau dipakai berlebihan, yang pertama adalah membuat orang itu menjadi kecanduan atau ketergantungan. Kemudian menyerang psikis atau mentalnya. Contoh, biasanya tentang penggunaan psikotropika jenis sabu-sabu. Nah, ketika dia menggunakan sabu-sabu tersebut, psikis dampaknya itu membuat dia kecanduannya salah satunya gelisah, tidak bisa tidur. Ciri-ciri dari body language wajahnya sering mengusap wajah, tidak bisa tidur. Kemudian dengan orang dia merasa negatif thinking, orang ini polisi, dia mau nangkep saya, berhalusinasi dia. Dampaknya situ. Nah, kalau dia dipakai menggunakan sesuai dengan anjuran, ya narkotika itu obat-obatan gitu. Kenapa dia menjadi terlarang? Karena itu tadi dia menyalahi aturan gitu, memakai tidak menggunakan anjuran, kemudian itu juga berlebihan gitu. Dampaknya itu tadi
berhalusinasi, jadinya psikis. timbulnya Ya, ketakutan terus ya, ya. bahkan bisa menyebabkan kematian. Iya. Bisa menyebabkan kematian karena dia berhalusinasi, hilangnya kesadaran. Itu mungkin dampaknya. Kalau menurut Pak Bram sendiri, Iya, ini ngeri-ngeri sedap juga ya kalau berbicara narkotika ini. Jadi kawan-kawan perlu tahu kalau misalkan kawan-kawan ke apotik itu sering ada simbol, ada cangkir ya kan, atau wadah atau gelas itu dililitit ular seperti itu. Mungkin banyak kawan-kawan di sini juga yang belum mengerti apa filosofinya, apa maksudnya. Jadi obat itu kalau sedikit jadi obat, tapi kalau banyak racun. Begitu juga bisa ular itu. Kalau dia sedikit itu jadi obat, tapi kalau banyak merusak sel-sel saraf yang ada. Nah, narkotika itu seperti itu tadi. Kalau misalkan ada seorang yang menyalahgunakan narkotika, ya kan, penyalahguna wajib seorang itu direhabilitasi. Nah, ketika seorang itu direhabilitasi, itu diberikan lagi narkotika tersebut, tapi dengan dosis yang memang sudah ditakar seperti itu. Lama-kelamaan dikurangin, akhirnya hilang kecanduannya. Jadi tadi impactnya ketika orang menyalahgunakan narkotika, dia bisa sakau seperti itu. Terus juga ketika dia menggunakannya, semuanya tenang, ibaratnya pikirannya, psikologi dia. Tetapi tadi ketika dia tidak menggunakan obat-obatan tersebut, maka dampaknya itu ke tubuh dia, ke psikologi dia terganggu. Mungkin kata Pak Irham tadi, suka upil mungkin, garo-garo mukanya, mungkin selalu gelisah dan seterusnya. Itu dampak penyalahgunaan narkotika seperti itu. Itu ya. Peran keluarga dalam mencegah narkoba. Ya. Peran keluarga ya. Kalau saya sih pertama kali peran keluarga itu menerapkan edukasi secara dini. Dalam hal ini terhadap anak, bahwasannya beritahu apa itu narkoba, kemudian dampaknya gitu kan, punishmentnya seperti apa. Karena dalam hidup kita ini hanya ada 3 filosofi kehidupan ini. Karena agama kita menjadi lurus, karena ilmu kita menjadi tahu, karena seni kita menjadi indah. Nah, peran kita yang pertama, kalau saya mengacu pada agama, karena terapkan, kebetulan saya muslim, kepada anak atau keluarga jangan lupa aqimus shalah inna hatatan sa'ani fahsai wal munkar. Pertama, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Definisi keji dan mungkar itu bisa jadi pribadi kita dan orang lain, dicegah melalui itu. Kemudian itu tadi, edukasikan kepada anak kita, keluarga kita, bahwasannya ini adalah berbahaya. Kemudian jelaskan juga ada undang-undang atau pasalnya, seperti kalau kamu menggunakan narkotika ini ada pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 127, pasal 112 pengguna narkotika, kemudian 114 pengedar, apalagi ya, itu ancaman hukumannya di atas 2 tahun penjara gitu. Itu tadi, tapi memang multitafsir ya di Undang-Undang Narkotika ini, karena di pasal 54 itu sebenarnya pengguna narkotika itu wajib rehabilitasi. Tapi faktanya cenderung hukuman penjara ya, banyak dilaksanakan hukuman penjara gitu. Itu. Padahal sebenarnya penyembuhan dari narkoba itu adalah rehabilitasi. Jadi banyak makanya narkoba tidak selesai masalahnya karena cenderung banyak dijatuhkan hukuman penjara saja. Sementara dia ini efek halusinasinya harus diobati tadi, kata Pak Bram tadi, dia direhabilitasi, diberikan obat dengan dosis ya. Bukan berarti dia menghilangkan, tapi dosisnya dikurangi secara perlahan. Direhabilitasi. Di sini ada balai. Ada balai rehabilitasi itu macam-macam. Ada, kalau kita di Lampung ini, di Lampung Selatan. Iya. Ada balai di Kalianda. Kalianda. Kalau yang ada lagi di Lido itu pusat BNN-nya, rehabilitasinya gitu. Jadi kembali lagi, sebenarnya kita juga berikan edukasi kepada keluarga dan juga beritahu, dan memang bukan kapasitas kita ya, karena cenderung sebenarnya di pasal 130 itu jelas majelis hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi, tapi fakta di lapangan ya,
untuk rehabilitasi itu dicenderungkan kepada asesmen atau kesepakatan bersama antara kejaksaan, Mahkamah Agung, kepolisian. Itu harus memiliki izin dulu, rekomendasi dari kepolisian, kejaksaan, sehingga membuat orang untuk rehabilitasi itu harus memiliki izin itu. Padahal kalau kita bicara hierarki undang-undangnya, ya kesepakatan itu ya tidak bisa mengalahi undang-undang. Kalau majelis hakim sependapat dengan pasal 54 undang-undang tersebut kan jelas bahwasanya pengguna narkotika wajib rehabilitasi. Nah itu terus berikan pemahaman agama terus-menerus kepada anak. Nah itu mungkin kalau saya pencegahan terhadap keluarga, dan memang kita semua ya, bukan hanya peran kita untuk keluarga saja, tapi untuk semua orang di lingkungan kita, baik kalian juga mahasiswa. Ketika stres, seumpamanya Firman stres, masalah KKN, skripsi kayak ini, jangan pakai narkotika penyelesaiannya, tapi perbanyak ibadah dan belajar rasa ingin tahu. Karena agama itu kita menjadi lurus. Kemudian itu tadi, karena ilmu kita menjadi tahu. Itu tadi, kalau ada apa yang buat kita ini, kita cari tahu, ada win solusinya. Dan terakhir itu yang penting, karena seni kita menjadi indah. Seni itu macam-macam, seni berpakaian, seni berbicara, itu harus memiliki seni semua, karena dia akan terlihat menjadi indah gitu. Nah gitu kalau saya, itu pandangan saya. Menurut Pak Bram Hikmah sendiri seperti apa? Iya, jadi dalam penyalahgunaan narkotika, memang kalau untuk pencegahannya, ini yang terpenting memang dari keluarga, seperti itu, dari orang tua. Memang harus bisa mengedukasi anaknya seperti itu. Yang pasti dari agama tadi diajarkan seperti itu, agar bisa tertanam. Terus juga tentang penyalahgunaan narkotika ini sendiri, misalkan penyalahgunanya ini anak, memang ini banyak terobosannya seperti itu, apakah diversi, apakah restoratif justice. Tapi tadi dengan saluran ada tim asesmennya juga, melibatkan Bapak Pekso seperti itu, dari kepolisian, kejaksaan, dari hakim, agar anak tersebut bisa direhabilitasi. Nah, tetapi tadi untuk khususnya di Lampung Utara tadi lebih ditekankan di sini tadi, bukan hanya rehabilitasinya, tapi secara represif, penegakan hukumnya. Jadi rekan-rekan peserta KKN ini bagus, harus bisa mengedukasi juga, minimal untuk keluarga sendiri dan masyarakat yang ada, bahwa penyalahgunaan narkotika ini tadi ancamannya sangat tinggi. Terus yang kedua, ketika orang ya kalau bermasalah dengan hukum, khususnya narkotika, ini banyak yang akan terbuang seperti itu jika kita menyalahgunakan perbuatan-perbuatan yang terlarang, khususnya si narkotika. Waktu kita terbuang seperti itu, pikiran kita terbuang seperti itu, memikirkan terus. Nah, yang terakhir, uang. Nah, ketika kita bermasalah dengan hukum, secara nggak langsung uang ini pasti akan keluar juga. Makanya lebih baik kita tadi usahakan dengan pencegahan atau secara preventif seperti itu, agar penyalahgunaan narkotika, khususnya kita sendiri, keluarga dan seterusnya, tidak berhubungan, ya kan, tidak menyalahgunakan narkotika ketika ada permasalahan. Jadi kawan-kawan peserta KKN itu bagus seperti itu, ya kan, berbicara tentang narkotika, karena saat ini khususnya di Lampung Utara, penyalahgunaan narkotika, apakah itu pengedar, apakah itu pemakai, ini sangat tinggi di Lampung khususnya. Nah, jadi kawan-kawan terus harus bisa mengedukasi masyarakat. Kawan-kawan di sini harus bisa mengedukasi masyarakat Lampung Utara, say no to drugs, seperti itu. Katakan tidak. Satu lagi statement penutup akhir ya, Kanda. Ini perlu diketahui juga alasan kenapa kami mengambil tema terkait narkoba, yaitu karena melihat suatu daerah tempat kami KKN, letaknya di daerah Kota Alam, Kelurahan Kota Alam itu daerah zona merah peredaran narkoba yang ada di Lampung Utara yang lumayan tinggi sampai saat ini. Bukan corona tapi ya. Bukan. Ya. Narkoba, peredaran narkoba. Jadi harapannya saya di sini meminta statement ke depannya dan masukan dari kanda-kanda yang ahli hukum untuk warga Kota Alam. Mungkin saya persilakan untuk ke Kanda Bram dan diakhiri dengan ke Kanda Irhamun. Iya. Oke, bagus ini.
anggapannya ya kan, karena Lampung Utara paling tinggi seperti itu pengguna narkotikanya. Jadi narkoba itu sebenarnya bukan tugas adik-adik, narkoba itu tugas ibu-ibu yang di rumah. Iya. Oke, jadi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba atau narkotika ya, kalau dalam undang-undang narkotika ini ada dua hal aja yang disampaikan. Yang pertama tentang pencegahan. Jadi pencegahan itu yang pertama bukan hanya tugas penegak hukum ya, aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua, masyarakat Lampung Utara. Kalau bisa kita berantas seperti itu tentang penyalahgunaan narkotika, pemakai sampai pengedar. Itu pencegahannya. Terus yang kedua, penanggulangan. Nah, penanggulangan ini tadi saya berharap juga, saya minta juga pada Kasat Narkotika ya kan, untuk bisa memberantas seperti itu ketika ada di indikasi daerah ini banyak pengedarnya, banyak penyalahgunanya ya, banyak ibaratnya ada di situ transaksi jual beli. Ini memang harus bisa diberantas seperti itu. Jangan sampai pandang bulu, jangan sampai melihat ada siapa di situ, ada siapa di situ, ada siapa di situ. Kalau bisa ketika ada indikasi daerah itu zona merah atau tingkat pengguna penyalahguna narkotika itu sangat tinggi, maka cepat-cepatlah tim dari narkotika itu bisa ke TKP langsung untuk memberantasnya. Jadi penanggulangan sangat penting, jangan sampai dibiarkan saja. Terus juga jangan pilah-pilah, ya jangan pandang bulu. Ketika hantam aja seperti itu. Ketika ada indikasi penyalahgunaan narkotika, cepat dibersihkan. Oke, itu aja. Mungkin dari Pak Irham. Oke, kalau saya juga kebetulan saya sekarang warga Kota Alam juga. Iya. Gitu, Mbak. Benar, jalur 2. Walaupun baru 1 tahun ya saya Iya. warga Kota Alam, tepat hari ini 1 tahun, tanggal 16 ya. Sama saya juga Kota Ya, Alam. Kota Alam Iya, juga. jadi orang memang Kebetulan. Sebenarnya begini, untuk pencegahan atau zona penanggulangan zona merah ya terhadap kelurahan yang kita cintai Kota Alam ini, sebenarnya seperti ini. Yang pertama mungkin banyak juga masyarakat yang tidak tahu ketika keluarganya ini sudah terkena narkoba, ini harus seperti apa. Yang pertama mungkin ada juga yang bingung, anak saya sudah kena narkoba, narkotika, mau rehab cuma nggak ada duit, nggak ada biaya, mau bawa kantor polisi takut anaknya dihukum yang lama-lama gitu sampai hilang dari peredaran. Pokoknya begini, yang pertama itu tadi diawali dulu dari penegak hukum, terapkan tentang hukum juga. Jelas di situ bahwasanya pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, pengguna narkotika wajib rehabilitasi. Itu jelas tentang pengguna ya. Nah, kemudian pasal 103 tadi saya sampaikan jelas ayat 1. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi. Berarti kan ketika orang tertangkap pun majelis hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi. Tidak mesti ada asesmen itu tadi. Nah, rehabilitasi itu gratis, tidak dipungut biaya. Cuma hanya ada biaya kita saja, biaya untuk keluarga kita yang direhab. Kita deposit berapa? Tentang makan segala macamnya, pengobatan itu gratis. Cuman memang ada metode, ini metode pengalaman pribadi ya. Saya pernah bawa orang ke rehabilitasi. Di sana itu metode untuk mereka menghilangkan jenuh mereka, diberikan rokok juga, rokok Marlboro gitu ya. Dia tapi dengan dibatasi per hari 5 batang. Mereka dibatasi 5 batang rokok. Nah itu yang belinya kita. Nah kemudian kayak kebutuhan dia yang lain-lain seperti dia pengen makan mie atau apa gitu, tidak selera dengan saya. Tapi setahu saya dengan yang pernah saya antarkan rehabilitasi, mereka luar biasa makanan di situ, tamu negara, ayamnya itu sebesar paha lah ya, gede-gede lah. Pokoknya makannya itu tertanggung. 9 bahan pokok itu ada di situ, sehat-sehat. Nah, pokoknya gitu kembali lagi. Cuman kadang-kadang orang berpikir, rehab ini nanti biayanya mahal, padahal biayanya itu gratis. Cuman memang kita registrasi dulu, daftar. Nah, jadi dia datang ke sana, dicek juga urinnya segala macamnya, melihat kadar berapa parahnya dia. Karena rehabilitasi itu minimal, kalau dulu kan ada istilah 3 bulan rehabilitasi. Sekarang 6 bulan
1 tahun sampai dengan berikutnya. Jadi salah satu pencegahannya pertama penegak hukum dulu juga terapkan tentang hukumnya. Jangan penjara terus. Tapi nggak ngasih Iya, solusi. tapi tidak memberikan solusi rehabilitasi. Iya, Banyak faktanya juga di dalam tahanan itu baik rutan kita sudah berapa kali tertangkap. Iya, sampai kemarin Iya. juga ada juga ya. Iya, sudah berapa kali. Nah, poinnya rutan ada juga kan kasusnya bahwa di rutan di lapas pernah terjadi kan. Iya. Bahwasanya di sana itu masih ada peredaran di dalam. Peredaran. Kenapa? Karena dia harus makai, dia nggak tahu arah dia kemana. Iya. Gitu. Jadi berbagai macam cara dia masukin di nasi lah, masukin di macam-macam. Salad. Iya, macam. Nah, poinnya dia tetap menggunakan narkotika. Nah, penyembuhannya jelas metodenya adalah rehabilitasi. Kalau saya terapkan dulu itu. Nah, kemudian di kelurahan kita, Kota Alam, banyakkan juga tentang pengajian-pengajian terhadap anak-anak gitu. Jadi peran pemerintah juga ya, kelurahan dalam ini Pak Pelik ya, mungkin jadi peran garda terdepan juga untuk kelurahan kita dari pemerintah. Nah, kemudian dari keluarga juga, internal keluarga. Kalau ada yang merasa tidak tahu solusinya bagaimana, ini anaknya gimana, konfirmasi. Buka di website itu di BNN. Nah, ini baik di Ido ataupun di Lampung Selatan. Biaya gratis kita tuh hanya menyiapkan biaya deposit aja. Deposit kebutuhannya baik 300.000 atau 200.000 itu tidak ditentukan. Saya berpesan juga kepada majelis hakim ya, itu pahami benar tentang pasal 103. 103 itu jelas sekali bahwasanya boleh kok majelis hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pengguna. 112 atau 117. Beda 114 ya pengedar. Nah itu. Jadi kembali lagi, jatuhkan putusan rehabilitasi, dia beda rehab. Itu kalau kita nggak ini ya. Nah, mungkin itu penanggulangannya untuk Kota Alam seperti itu. Nah, saya asli oleh Kota Alam, kalau mau ini juga sharing nggak apa-apa. Kalau saya di Kota Alam di perumahan Mapan itu Jalur 2 Kebon 4 saya. Nah, mungkin itu. Kesimpulan yang saya ambil dari ahli hukum Kakanda Bram dan Kakanda Ilham tentang pencegahan, yang pertama dari penegakan hukum harus disadari, yang kedua dari keluarga, dan yang ketiga dekatkan diri kepada Maha Pencipta. Mungkin sampai di situ saja podcast siang hari ini. Saya akhiri. Billahi bisabil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.